Oh, aib kau aib. Yuk. Lah. Ya. Halo guys. Halo. Halo guys. Masa halo guys juga? Ayo balik. Ya wes balik loh. Iki lho, kamerane laptop lho elek, Cak. Mending gawe HP ae. Kak popo, kau ono sing anuan. Yuk. Cakep ya, jelas. Aku gak tahu. Masih mbok record lo nggak apa-apa, kok kan ya diedit tuh. Halo guys, Halo, Halo. Mbak Rifka. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya tugas kah? Jadi di sini kita tuh mau bahas tentang etika dan hukum dalam penggunaan informasi. Karena kan sekarang pakai teknologi semua, jadi kita itu bagaimana cara kita mengolah informasi itu supaya tidak jadi berita hoax. Jadi kita harus mengelola dari sumber yang terpercaya. Menurut kalian, apa aja sih cara kita untuk menghindari berita hoax? Mungkin bisa dari aku dulu ya. Kalau menurutku cara menghindari dari berita hoax itu yang pertama cari sumber terpercayanya dulu. Apakah itu berita beneran berita atau hanya sistem marketing orang untuk penipuan dan lain-lain. Terus di zamannya yang daring kayak gini tuh orang-orang juga butuh modal, mungkin modal untuk usaha dan lain-lain. Sekarang kan udah kayak zamannya ini kan kayak login email buat website palsu-palsu gitu kan juga bisa mendapatkan uang. Terus juga bisa mungkin video hoax dimasukkan YouTube, terus linknya dikirim sama ibu-ibu mungkin dia oh ini loh ada berita ini itu, padahal itu bukan berita yang benar-benar berita. Lah itu sistem marketingnya. Nah bisa dibuat orang yang memasuki link itu buat viewersnya biar YouTube-nya rame dan lain, itu nanti bisa mendapatkan uang itu tadi. Udah sih menurut aku gitu aja. Loh, Mas Widi gak jawab. Aku. Enggak jawabannya lho padha kaya awakmu. Aku jawab Iya kaya jelas apa? no. Yo sih, ayo mana ya lagi. Kon wit saya. Mungkin suaranya Pulen. Enggak, nak aku banter. Enggak di aku loh suara kalian. Mungkin bisa dilanjut dengan Mas Widi, bagaimana cara menghindari hoax. Ya wes oke. Lah, skincarean anjir. Sanitizer. Sanitizer. Ayo lanjut. Kau jawab malah gabut. Justru apa? Bagaimana dengan Mas Widi untuk menghindari berita hoax? Kalau aku tadi? Ya, ngono loh. Bagaimana Mas Widi? Mungkin lebih sama kayak Firly. Salah ya, Oh, oke.
kalau misalnya beritanya itu benar-benar dari sumber terpercaya, tapi dia itu kayak copy paste dari web lain ataupun kayak misalnya itu tuh karya orang, tapi sama emang karya orang yang beneran bukan hoax, tapi sama dia itu dikopas dengan mengatasnamakan dia sendiri. Itu apa menurut kalian? Kalau kalau misalnya ada orang bikin berita itu tuh beneran terpercaya, beneran ada, bukan hoax, tapi dia itu mengutip dari sumber lain. Maksudnya itu tuh bukan DE sing nganukno beritane, tapi DE mengatasnamakan DE sing nemu berita itu. Padahal bukan. Jadi apa? Mengambil hak cipta gitu ya. Iya. Ya. Jadi apa? Menurut kalian, caranya kita mengatasi ataupun caranya kita, misalnya kita orang yang mau kayak memperluas berita tersebut gitu, memperluas informasi itu kan bukan hoax toh, cuman itu tuh udah ada hak ciptanya ya. Ya kalau saya sendiri misal kalau kita mau nyebarin berita tersebut, ini yang bukan hoax ya, berita asli tapi punya orang. Nah, itu kita harus mencantumkan sumber tersebut karena kan itu ada ciptanya juga, jadi kita harus menghargai sumber tersebut dalam menyampaikan informasi yang disampaikan. Lebih seperti itu. Nah, ini suatu informasi itu mempunyai hak ciptanya sendiri-sendiri dan itu sudah ada hukumnya, hukum hak cipta namanya. Terus semisal ada orang yang mau menyebarluaskan berita itu tapi itu bukan beritanya dia sendiri, maka apa ya? Ya mungkin bisa mencontoh, cuman tidak 100% mencontoh. Misalkan kita membuka sebuah laman website, kita ingin menginformasikan ke orang-orang tentang berita ini. Itu mungkin kita bisa contoh, cuman mungkin hanya bisa beberapa persen aja, mungkin bisa dibilang 70%. Dan selebihnya mungkin kita bisa mencari-cari informasinya itu sendiri. Biar lebih apa ya? Ya istilahnya lebih kreatif lah ini. Jadi biar tidak kena bajakan lah intinya. Sekarang kan zamannya bajakan-bajakan itu. Tapi lah kalau menurutku ya cukup ini sih, cukup ada kayak di laman webnya itu ada tulisan ada hak ciptanya sih lebih terpampang. Soalnya kalau misalkan kita menyebarluaskan berita tapi hanya 70%, terus sisanya kita cari sendiri, itu bisa jadi langkah awal untuk berita hoax selanjutnya. Oh benar, benar juga. Terima kasih masukannya. Iya. Jadi kayak misalnya kalau emang nggak ini sih, kalau emang nggak mau dibaca atau ya emang nggak boleh kan ya membaca itu, lebih baik di websitenya itu dicantumin aja sih kayak kita milik gitu. Nanti ya itu kesadaran masing-masing sih dari diri sendiri. Guys, aku ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Bagaimana pendapat kalian jika keluarga kalian atau saudara kalian menyebarluaskan berita hoax? Pendapat kalian apa untuk mereka? Mungkin dari Mbak Rifka dulu boleh, terus Mas Widi. Mbak Widi. Ya. Kalau aku ya ditegur dulu sih. Terus nanti kalau misalnya ditegur pun masih nggak ngandelin ya ditunjukin aja sih kayak Ngandelin. ini loh sanksi bagimu negeri dah. Bagimu negeri dah. Kalau
Kalau aku ya ditegur dulu sih. Kalau misalnya nanti ditegur itu nggak ngandelin, nanti ditunjukin sih. Ini sanksi kalau misalnya kamu tuh nyebarin berita hoax ini itu sanksi yang bisa kamu tanggung ini, dan kamu itu harus melaksanakan sanksi tersebut karena kan emang sebagai warga negara kan harus melaksanakan sanksi yang ada itu sih lah. Mungkin lebih kayak dibilangin aja sih. Kayak ditegur gitu kan. Terus Kamu Ya ngapain kayak berita harus ini? Terus lihat-lihat kamu dulu tuh atau dapat tanya-tanya dulu bener apa enggak beritanya. dapat beritanya dari mana dulu, sumbernya apa, terus Ya, emang udah biar fix nggak langsung kah? nyebarin gitu aja. Ya benar gitu sih. oke, Kan apakah kecanggihan teknologi komunikasi sangat berpengaruh bagi tersebarnya berita hoax? Iya, Alasannya? Jawabannya soalnya kan kenapa iya? semakin canggih teknologi itu kan bisa deteksi berita itu hoax atau enggak. Karena kan kalau misalnya kita ngetik judul berita itu kan pasti ada banyak referensinya. Nah itu nanti bisa dilihat mana yang sumber aslinya itu bisa. Enggak sih. Apa aku belibet? Wis mari wis 15 menit lebih. Burung. Aku ya pengen mangan kok. Karamel. untuk awan kayak apa? Nah, Sama nunggoni wong bucin. ayo A. Oh, Hutan Pang. Aku julang-julangan Mbak Widi. Aji. aku di kamera awakmu itu di disor apa di kanan apa di kiri? Nak ningsor. Bisor. Loh, tapi di kanan gitu. Wah. Oh berarti aku ngene. Iya, Berarti ayo. aku ngene. Se. Pang. So tambah widi nak kene sing kena wis. Sebelah kene, Wid. Sebelah kene. Iya. Ya. Sebelah kene, sebelah kene. Sebelah kene. Duh, kenapa mangap nak aku. Ah, Kayak gini tadi nih yo. Si telon. gak ketok. Bener loh, bener. Berarti aku ngene, nak kene aku. Nah, si 1, 2. Ayo permainan di logor. Wes, Satu Sesi lagi. aku semuanya. Yuk. Nah, satu lagi kayak bagaimana sih kalian kalau ada orang tuh menyebar berita kalian kalau kalian tuh seperti gini padahal kalian tuh nggak seperti itu. Berita hoax tentang kita sendiri. Benar. Bagaimana cara kita Ya benar. menanggapi. Menyikapi orang tersebut. Kalau aku sih ditanyanya aja langsung orang yang bersangkutan, orang yang menyebarluaskan itu ditanyanya aja tujuan dan maksudmu apa, terus bukti yang kamu punya kalau aku kayak gitu tuh apa, terus Fix ini loh, preman. terus kita juga terus kita juga itu nunjukin bukti gitu kalau misalnya aku tuh nggak ngelakuin ini, aku tuh nggak kayak gini, nggak sesuai sama berita yang gue bikin itu sih. kalau aku mungkin
pertama ngejabri pertama, terus habis itu cari bukti ke dia apa yang, terus pokoknya hampir sama kayak Vika, terus nyuruh orangnya buat klarifikasi bahwa aku nggak seperti itu di sosial medianya dia. Ya, yang ya dia nyebarinnya itu di mana gitu sih. Bilangnya di mana itu nanti Soalnya dia yang itu termasuk ini, termasuk Penyebaran nama jelek. nama ya, baik. nama Iya, nama baik, baik, nama jelek. penyebaran nama baik sama ini sih. Bisa jadi fitnah nggak sih? Benar sekali, Benar. fitnah dunia itu kejam. Oke guys, kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih yang sudah hadir menjawabkan waktunya. Assalamualaikum. Ya, Bye. Semoga sehat-sehat selalu ya. semoga tugasnya cepat selesai ya. Amin amin.